我不要吃什么，这个我不能吃。它有蔬菜的，啊，就是素的嘛哈。啊？哦，就太贵。太贵了. Pulang Mbak Bu Besti itu sudah mondong jajan. Orang sini itu berpikiran kalau orang Indonesia itu rata-rata berpendidikan rendah, maksimal cuman lulusan SMP, SD kayak gitu teman-teman. Takong. 我现在70过世纪，坐下来。现在到一过记不得了。记不得。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Lagi menunggu tamu dari gereja, Mbak Besti. Ya tadi saya sudah bongkar pasang ruang tamu. Itu pintunya tak buka karena mau tak tinggal tandang gai di dalam. Jadi kalau tamunya datang itu tinggal masuk bledeng gitu loh. Mbahnya kan sudah nunggu duduk di situ. Sudah nganu. Apa ngono kelek ngarani. Apa lali embuh lah. 你们那里有几个大学啊？用你们话教学的有几个大学？几个什么？大学，大学嗯，有很多啊。用你们的话讲，对啊。李伯伯，哎，你好，你好，李伯伯。你好，你好。 Halo Mbak Bu Besti, tamunya sudah pada pulang. Hari ini tuh rencananya aku tuh pengen bersih-bersih dapur karena dapurnya itu meh sesasi tidak tak bersihkan, cuman tak lap-lap-lap gitu doang. Karena hari ini tuh Pak Bos mendaki gunung lewati lembah, jadi batin saya kan kesempatan tidak masak buat makan siang, tak buat untuk membersihkan dapur kayak gitu. Tapi ternyata di luar dugaan Simbah ngajak buat beli makanan di luar. Saya nggak tahu toko mana yang dimaksud Simbah dan makanan apa yang mau dibeli. Pokoknya Simbah itu cuman bilang, waktu tak tanya tadi, beliau itu cuman bilang kalau Jincan ki bahasa Indonesia ini apa? Stasiun MRT itu lurus kemudian belok kiri atau belok kanan, tadi aku lupa. Kayak gitu. Aduh, kalau mbaknya sudah ngomong begitu tuh perasaanku nggak enak Mbak Besti. Karena apa? Karena mesti kok nyasar, mesti kita kesasar. Karena saya nggak tahu kan ya tempat mana yang mau dituju Simbah. Terus Simbah itu ya, mohon maaf, pikun. Ya jadi ya ingat ya enggak, ya ingat ya enggak kayak gitu. Terus nanti mbahnya mesti nyuruh lurus ke sana. Akhirnya kita berdua hilang. Karena kejadian seperti ini tuh nggak cuma terjadi sekali dua kali, sering banget Mbak Besti. Jadi saya itu trauma.
lebay. Tenan, iki kok pokoknya kaki saya jatahnya teklok. Untungnya saya hari ini tuh masih punya blenderang, jadi kemarin itu saya masak lumayan banyak. Jadi saya bisa mengisi amunisi untuk mendorong Simbah. Lumayan buat tenaga. Oh ya, tadi teman-teman dengar Simbahnya bertanya di Indonesia ada berapa perguruan tinggi, ada berapa universitas. Kenapa Simbah bertanya seperti itu? Karena kebanyakan orang sini itu berpikiran kalau orang Indonesia itu rata-rata berpendidikan rendah, maksimal cuman lulusan SMP, SD, kayak gitu teman-teman. Kenapa saya berkata demikian? Karena yang bertanya seperti ini tuh nggak cuman 1-2 orang aja, ya lumayan banyak bertanya kepada saya itu selama saya di Taiwan ya, termasuk Pak Bos sendiri. Beberapa waktu yang lalu Pak Bos juga bertanya, apakah orang Indonesia itu rata-rata pendidikannya cuman sampai lulusan SMP saja. Terus saya bilang, enggak juga, yang lulusan SMA juga banyak, yang sampai perguruan tinggi juga banyak, bahkan banyak tuh mahasiswa S2, S3 di Taiwan ini yang berasal dari Indonesia. Jadi orang Indonesia yang dapat beasiswa kemudian kuliah S2 atau S3 di Taiwan itu juga banyak, saya bilang seperti itu. Terus Pak Bos mengiyakan karena beliau juga tahu beberapa mahasiswa yang sedang part time gitu. Jadi untuk bayar uang kuliah dan kebutuhannya di sini itu kalau cuman ngandelin dari beasiswa itu nggak cukup, makanya mereka part time gitu loh. Jadi Pak Bos itu tahu beberapa mahasiswa yang sedang part time kayak gitu. Terus Pak Bos bertanya, lalu kenapa kalian kok banyak yang bekerja di luar negeri sebagai buruh kasar? Mohon maaf ya, buruh kasar ya macam saya kayak PRT. Kalau saya ini memang berpendidikan rendah. Atikar Bondo Cupet. Terus kenapa juga yang kerja di pabrik itu kebanyakan ya kerja kasaran lah, katakanlah seperti itu ya, mohon maaf. Terus saya bilang kepada beliau, iya karena di Indonesia itu nyari kerja susah, kalaupun ada lowongan pekerjaan itu biasanya persyaratannya itu nggak masuk kayak gitu loh. Persyaratan untuk kita itu nggak masuk kayak gitu. Persyaratannya kan kadang-kadang itu harus menguasai 4 elemen, api, tanah, air, dan bumi. Api, air, tanah, dan angin, iyo. Harus kayak avatar kayak gitu. Pokoknya persyaratannya di luar bumi kayak gitu. Jadi banyak yang tidak masuk. Terus kalau mau bikin usaha biasanya terkendala modal karena ya Atikar Bondo Cupet itu tadi. Atikar Bondo Cupet itu hatinya pengen tapi hartanya tidak mencukupi gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi miskin katakanlah seperti itu kayak saya gini. Jadi mereka terpaksa harus ke luar negeri. Karena di luar negeri itu lebih banyak pekerjaan dan gajinya jauh lebih banyak daripada di Indonesia kayak gitu. Misal kayak saya ini yang notabene cuman PRT, ART atau ya pembantu lah kasarannya gitu. Gaji saya sudah setara mungkin manajer kalau di Indonesia. Gaji 15 juta itu kalau di Indonesia setara apa? Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ya kebanyakan kita itu tergiur sama gajinya. Mas Isan lungo ke luar negeri beberapa tahun kayak gitu, terus ngumpulin modal di Indonesia pulang buat buka usaha. Kebanyakan berpikir seperti itu. Karena yang jadi pekerja kasaran itu di sini tuh nggak cuma lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA. Banyak teman-teman yang jadi PRT di Taiwan, di Hong Kong kayak gitu itu sarjana itu banyak. Karena apa? Di Indonesia jadi honorer lama, gajinya itu cuman beli bensin aja nggak cukup katakanlah ya. Terus mau daftar PNS kayak gitu itu berkali-kali gagal. Jadi akhirnya mereka terpaksa ke luar negeri untuk cari modal buat buka usaha di rumah. Banyak teman saya yang sarjana jadi PRT di Taiwan, kerja di pabrik, kerja di panti itu banyak. Ya bidan lah, ya guru lah. Jadi kita yang kerja di luar negeri itu bukan karena pendidikan kita rendah Pak Bos, tapi karena ya keadaan yang memaksa. Saya bilang seperti itu. Oh. Wes teman-teman, aku mau madang dulu, nanti mbahnya ngejak metu, saya masih lapar kerucuk-kerucuk, nanti semaput berdua di jalan. Jian lek mbahku ki jan beduk ndrendeng yo ngejak keluar loh. Nek dicolong pek-pekan bagaimana nanti? Ini tuh jam 1 siang ya Mbak Besti. Beduk ndrendeng ini tuh.
边拿水箫啊，水箫，然后我们回去了。Loh, tenan toh, seperti yang tak duga toh, Mbak tidak hafal jalan, tidak tahu mana yang dituju. Hilang tenan kita berdua nanti. Wes. Gerdudang dudeng tok ini. Ini nyampe mana Mbak Besti? Ya Allah. Sambat Panggah dudang saja Mbak. Tak ketak loh kok. Oh, siapa kong? Ah? Kue cepian mah? Kue. 你的单子呢？我不要吃什么，这个我不能吃。它有蔬菜的，蔬菜的你要吗？没有猪肉。不用，谢谢。你不用哈。对。阿公，你要吃肉还是吃菜？高丽菜的也有肉啊，也有肉。哦，在里面有包肉，好。我不要10个是吗？煎饺哈，煎的哈。煎饺的。哎。不要。煎饺嘛，你要煎的嘛。不要用，我要素。啊？我要素的。酥的。你要10个啊。哎。你要吃不要有肉的呀？就是素的嘛哈。啊？不要肉。不要肉哈，10个哈就好了哈。等一下，我们等这边。Akhirnya Mbak Besti setelah menempuh perjalanan melalui 5 samudra mendaki gunung lewati lembah. 你不要。我不用。你不，我不是在，你这个啊？我在医院还有坐到那不哦，你都出来玩。谢谢。谢谢啊，拜拜。拜拜。Oh, ini jalannya menanjak ya Mbak Besti. Aduh. Mbahnya ngajak shopping. Nabian maitan, citan. Wes mulai.这个是咖啡的，咖啡，然后奶粉。你看，你咖啡是奶粉、麦片，我们家里都有了。
Nah ini kemarin dicari-cari ndak ada, sekarang jedul. 这个一边买甜的东西，这个一边买饮料。你都可以背着吃。 Gak sedeng mbah, kursi roda Jan. Ya bu ya main ke kanjian. 看见酒太贵，太贵了，38块而已。这花这个硬不得了。那个什么？那个蜜桃的， Ah iya bangga kelingan kipangnya saja. 好大一包的，前连没有那个东西都没有。一天有啊。这个是蛋糕，蛋糕啊，有甜的。蛋糕。 Lungrang guys saja. 这个老爷爷，这个花生的，Pulang Mbak Bu Besti itu sudah mondong jajan. Terus ini tadi yang dibeli dumplingnya. Sekarang kita pulang ya Allah. Mas jadi ini depan ini. Jian mbah kue kalau punya karep janda kena disadoni. Cek sesama sueko. 那个这个这我不晓得，我一下子说不出来。Yeay, akhirnya nyampe rumah. Alhamdulillah sudah nyampe rumah Mbak Besti. Mbahnya sedang menanam saham investasi di toilet. Aku tadi beli ini. Ini nanas yang dicampur sama teh. Harganya 65 NT atau 32.500. Ini beli sendiri ya, tidak ditukokkan bayi. Sebenarnya saya tadi ditawari di Simbah buat dibelikan, tapi akunya emoh. Emoh itu tidak mau ya. Penak beli dengan uang sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tidak diungkit-ungkit Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kelegen, manis banget. Kemanisan. 好吃吗？好吃是好吃，太冷了。对啊，我跟阿公说，赶快回家，等一下冷都变硬，硬都不好吃。阿公都不听话。要不要帮他加热？不要，不要。